Oke, halo semuanya. Jadi ini vlog pertama aku, jujur aja aku deg-degan banget. Jadi aku mau ceritain pengalaman aku ketika aku mencari kuliah di Jepang ini. Dan itu terjadi ketika aku sudah ada di Jepang. Sebenarnya mungkin hal ini bakal jarang dicari sama orang Indonesia sih, kasus aku ini. Tapi ini terjadi sama aku di mana aku ikut suami aku untuk datang ke Jepang, sehingga aku harus mendaftar kuliah itu di Jepang. Dan ya mungkin memang ini kasusnya mungkin rare banget ya buat orang Indonesia. Itu dia yang menjadi aku sangat kesulitan ketika aku mau daftar di sini. Apalagi aku tuh maunya ada banyak gitu loh. Pertama, aku dulu kan kuliah jurusan akuntansi. Aku pengen tetap kuliah di jurusan akuntansi juga di Jepang. Dan yang kedua, karena aku nggak bisa bahasa Jepang, otomatis aku pengen kelas yang bahasa Inggris. Dan tentu saja itu nggak mudah karena memang kebanyakan kampus di Jepang itu kuliahnya ditawarkan di dalam bahasa Jepang. Nah, yang ketiga adalah aku pengen dapat beasiswa. Aku pengen kuliah gratis di sini. Nah, ketiga hal yang aku inginkan itu ternyata nggak semudah itu aku dapatkan. Sebenarnya awalnya aku berencana untuk nggak mau daftar kuliah di Jepang kalau aku nggak dapat beasiswa duluan. Jadi aku maunya dapat beasiswa duluan, baru kemudian aku masuk di kampus tersebut. Tapi itu hampir nggak ada. Itu benar-benar hampir mustahil buat aku dapetin ketika aku di sini. Apalagi aku di Tokyo, aku mau ambil sekolah bisnis. Itu jarang banget. Suatu hari aku ketemu sama teman aku, di mana dia nyaranin aku buat tetap berani aja. Jadi aku punya teman, di mana teman aku ini temennya teman aku ini dia udah masuk di kampus di Waseda University, dan dia cerita sama aku kalau misalnya dia dapat beasiswa ketika dia sudah masuk ke kampus, dan dia bilang banyak banget pilihannya dan itu gampang didapetin. Jadi dia cerita kayak gitu. Nah, dari situlah aku mikir kayaknya memang nggak mungkin deh kalau misalnya aku tetap berpaku sama keinginan aku buat tetap stay di keinginanku untuk mau dapat beasiswa dulu baru kuliah. Nah, dari situlah oke deh aku mau milih kampus duluan. Nah, dari sini aku mencarilah jurusan akuntansi yang aku bilang aku tadi aku pengen banget tetap di akuntansi karena jurusan aku akuntansi, aku pengen S2 akuntansi, dan yang kedua aku pengen kuliah di kelas bahasa Inggris. Oh ya, dan ketiga sebenarnya aku pengen di Tokyo karena aku tinggal di Tokyo. Suami aku tinggal di Tokyo dan aku nggak mau jauh-jauh dari dia. Tentu saja itu nggak mudah dong. Sampai akhirnya aku ketemu salah satu link daftar kampus yang menawarkan program bahasa Inggris di Jepang. Nah, itu dibuat sama JASO. Jadi JASO itu kayak semacam apa ya, semacam organisasi Jepang gitu loh untuk pendidikan, untuk ya gitu-gitu. Aku juga kurang tahu sih sebenarnya. Ya, pokoknya nanti aku bakal sertain linknya. Nah, dari situlah akhirnya aku bisa nyeleksi nih kampus mana yang aku pilih. Dan ternyata setelah aku lihat di listnya itu tadi, ternyata nggak ada jurusan akuntansi Master of Science in Accounting di Jepang yang pakai bahasa Inggris. Dan akhirnya aku kayak, terus aku gimana ya gitu. Aku bingung banget apa yang harus aku lakuin. Sampai akhirnya aku milih, oke lah, aku murtad lah dari akuntansi gitu. Aku lari yang lebih berat gitu. Karena emang kebanyakan di Jepang itu adanya jurusan bisnis. Jadi aku pikir ya udahlah, sama-sama akuntansi pasti ada di dalamnya gitu. Aku pilih jurusan yang lebih luas. Dan akhirnya jatuhlah aku ke jurusan bisnis. Di situ aku nyari bisnis, tapi aku nggak mau cari yang MBA. Aku mau nyari kuliah non MBA yang ada di Tokyo pakai bahasa Inggris. Nah, dari situlah aku menemukan jurusan bisnis apa aja di list itu tadi, yang di JASO itu tadi, program kelas bisnis non MBA yang pakai bahasa Inggris. Nah, dari situ aku udah punya list universitasnya, lalu kemudian aku search satu-satu, ini lokasinya di mana, karena aku juga nggak tahu dong itu di mana. Kayak misalnya misalnya Ritsumeikan University misalnya, aku nggak tahu itu di mana. Ternyata dia itu ada di Kyushu, itu jauh banget dari kayak benar-benar di pucuknya Jepang, nggak mungkin dong aku kesana. Juga ada di Kobe University misalnya, nggak mungkin juga, itu jauh banget dari Jepang. Dan akhirnya tibalah aku di dua pilihan, yaitu finance-nya Waseda University sama di Rikkyo University jurusan International Business. Nah, oke lah, di sini aku udah dapet dua pilihan. Nah, ternyata di finance Waseda University itu ada beasiswa yang bisa kamu dapetin sebelum
kamu itu masuk ke kuliahnya. Nah, tapi permasalahannya adalah masuk ke kampus bisnis di Jepang, hampir semuanya tuh mensyaratkan kamu punya nilai GMAT dan nilai GRE. Nah, dan tentu saja aku sama sekali belum belajar, dan aku belum persiapan untuk itu. Akhirnya aku merasa aku nggak mungkin, dan pas itu juga udah telat. Itu aku tuh baru sadar itu bulan Oktober, aku udah telat buat daftar di Waseda yang ada beasiswanya itu tadi sebelum masuk. Jadinya ya udah deh, aku mau ikutin cara temanku aja kayak gitu. Aku masuk dulu ke kampusnya, aku modal buat semester pertama, dan baru nanti aku bakal cari beasiswa di sana. Nah, pilihannya ada Waseda sama Jericho kan. Sebenarnya normally pasti orang mikir ya milihnya finance Waseda aja lah ya. Lagi pula kan finance lebih dekat sama accounting, terus kemudian lagi pula Waseda University itu kan adalah kampus swasta terbaik di Jepang. Cuma perlu diingat, gak cuma kampus swasta terbaik di Jepang, Waseda University itu kampus termahal di Jepang. Dan kayaknya buat modalin tahun pertamanya di Waseda University aja, aku lebih tepatnya kasihan sama suami aku sih, karena suami aku yang bakal modalin aku buat kesana. Ya, aku tahu sih mungkin pasti sangat besar lah kemungkinan untuk dapetin beasiswa di sana. Tapi kan ya kita harus mikir juga lah gimana seberapa gamblingnya kalau misalnya aku tetap masuk di sana. Dan BTW mahal itu seberapa? Mahalnya di Waseda itu 1 tahun itu 1.800.000 yen, atau mungkin sekitar 250 juta rupiah 1 tahun. Sedangkan di Rikyō University itu cuma 900.000 yen 1 tahun, bener-bener setengahnya Waseda University. Kalau misalnya aku mikir aku cuma bayar 1 semester aja, berarti kalau di Rikyō ini aku bayarnya tuh cuma 590 ribuan yen atau sekitar 75 jutaan. Nah, tentu aja ya itu mahal sih memang, apalagi bagi aku yang mantan bidik misi ini itu sangat mahal. Jadinya ya untungnya sih aku benar-benar punya suami yang support aku. Akhirnya dia ngemodalin aku buat daftar di semester pertama itu tadi. Dari situlah ya udah aku benar-benar niat untuk masuk ke international bisnisnya Rikyō University begitu. Nah, untuk masuk ke sana tentu aja itu juga nggak mudah, banyak juga syarat-syarat yang perlu aku penuhi. BTW kalau misalnya di Jepang kuliah bisnis itu dia tuh coursework ya, jadi dia tuh nggak ada research-nya. Nah, jadi di Rikyō ini dia nggak ada research-nya, jadi ketika aku daftar aku nggak ada bikin research plan, adanya cuma bikin study plan, cita-citaku apa dan aku mau belajar apa di sana. Dan itu mungkin aku bakal ceritain di kelas terpisah sih bagaimana program yang ada di Rikyō University ini tadi, International Business Rikyō University ini. Satu hal yang mungkin repot seperti yang aku bilang tadi adalah kamu harus nyiapin GMAT atau GRE. Nah, tes GMAT atau GRE ini mungkin sekilas aja aku mau ngasih tahu itu kayak tes yang ngasah kemampuan bahasa Inggris dan matematika kamu. Jadi itu benar buat postgraduate test. Sebenarnya ini tes ini kebanyakan dilakukan di kampus-kampus yang ada di Amerika. Nah, tapi aku nggak tahu kenapa di kampus-kampus bisnis di Jepang itu juga mensyaratkan kamu untuk punya nilai GRE atau GMAT. Nah, jujur aja ya itu sih bener-bener persiapan terberat aku masuk ke Rikyō University. Soalnya aku bener-bener bego banget matematika, jadi aku bener-bener harus belajar, aku nyiapin, dan bahasa Inggrisnya pun bahasa Inggris yang sulit banget, banyak ya pokoknya itu. Untuk masa GMAT dan GRE mungkin aku bisa ceritain lagi di video yang lain. Lalu selain GMAT dan GRE ada juga tes bahasa Inggris kan. Nah, untungnya di Rikyō kamu nggak perlu ngambil TOEFL atau IELTS yang mungkin kalau susahnya ya susah sih, tapi lebih tepatnya kan tesnya itu mahal. Untung di sana tuh boleh TOEIC, karena memang di sini bisnis itu lebih banyak pakai TOEIC gitu ya, karena buat komunikasi sehari-hari aja kan TOEIC. Nah, di situ dan juga nggak ada nilai minimumnya juga sih. Begitupun juga GMAT GRE-nya nggak ada minimumnya. Jadi ya dengan bermodalkan tes-tes itu tadi juga bikin study plan, dan aku juga study plan-nya di review sama teman aku yang menurut aku dia sangat mumpuni untuk nge-review. Total sih perjalanan aku dari aku berniat untuk masuk Rikyō University sampai aku diterima itu mungkin sekitar kurang dari 1 tahun sih. Jadi sekitar bulan Oktober tahun 2018 sampai akhirnya aku diterima tuh bulan Juni 2019. Dan aku ambil tes GRE itu bulan Maret
2019 gitu. Jadi persiapan jarinya sekitar 6 bulan dan aku ngambil tes TOEIC-nya itu sekitar November 2018. Nah, kalau TOEIC mungkin teman-teman lebih ngerasa mudah ya daripada GRE-nya. Kalau GRE bener-bener emang kita butuh persiapan yang matang. Oke, jadi mungkin itu sekilas pengalaman aku yang mau aku bagikan ke teman-teman tentang perjalanan aku yang udah tiba di Jepang ini untuk mencari kuliah di Jepang. Nah, satu bener-bener highlight point yang aku ingin tekankan di sini untuk teman-teman, yang pertama, jangan berharap dulu nyari beasiswa sebelum masuknya, karena mungkin itu emang agak susah. Jadi mungkin lebih banyak kalau kamu daftar dari Jepang itu kamu bakal dapat beasiswa setelah keterima di kampusnya, baru kemudian nanti cari-cari beasiswanya. Lalu yang kedua, buat masuk kampusnya itu benar-benar butuh persiapan, karena memang mungkin tergantung masing-masing jurusan sih, tapi yang pasti kayak bisnis kamu butuh GMAT, dan mungkin jurusan lain kamu butuh research plan karena mungkin kamu kuliahnya by course. Jadi itu juga harus dipersiapkan. Itu aja sih dari aku. Pesan untuk teman semua, tetap semoga sukses, dan juga mungkin buat pesan buat orang teman-teman Indonesia, gak usah khawatir juga kalau misalnya kalian mau daftar ke kampus Jepang tanpa beasiswa, karena bisa dibilang nyari beasiswa di Jepang sesudahnya itu ya bisalah untuk dicoba. Habis ini aku bakal cerita tentang pengalaman aku mendapatkan beasiswa di Jepang setelah aku masuk ke kampusnya. Itu aja dari aku, terima kasih. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.